Rupiah menjadi salah satu mata uang terlemah di dunia. Kok bisa ya? Kenapa sih mata uang kita rupiah itu sangat lemah? Mata uang Indonesia jatuh lagi teruk daripada ringgit Malaysia. Baru sebulan di Malaysia, nilai rupiah makin gak ada harganya. Halo gengs, pernah nggak sih mikir kenapa setiap kali buka berita ekonomi, rasanya angka rupiah makin bikin geleng kepala? Dulu sempat bangga waktu nilai tukar kita stabil, tapi sekarang Rp1 Malaysia aja udah setara Rp4.000. Sedih? Ya jelas, tapi yang lebih miris, banyak yang masih anggap ini hal biasa, seolah nilai uang cuma sekedar angka di layar. Padahal, disitulah harga diri ekonomi sebuah negara diukur. Rupiah menjadi salah satu mata uang terlemah di dunia. Kok bisa ya? Pada tanggal 25 Maret 2025, rupiah menyentuh angka Rp16.620 per dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan terlemah sejak krisis moneter 1998. Alasan melemahnya rupiah bisa disebabkan karena beberapa faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, menurunnya kepercayaan investor. Selain itu, program seperti makan bergizi gratis yang memerlukan anggaran besar jadi salah satu faktor lemahnya rupiah. Dan hingga saat ini, pemerintah tengah berupaya menjaga nilai stabilitas rupiah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah tetap menaikkan suku bunga cadangan agar menarik investasi asing terhadap permintaan rupiah. Hal ini membuat rupiah kita menempati posisi kelima dengan nilai mata uang terlemah di dunia. Lalu apa 4 mata uang terlemah lainnya di dunia? Di posisi keempat ada Laos dengan 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 21.620 kip Laos atau sekitar Rp16.315. Mata uang ini melemah karena terpengaruh oleh kebijakan moneter dan fiskal, tingginya ketergantungan pada impor, serta beban utang luar negeri yang besar sekali. Di posisi ketiga ada Sierra Leone dengan 1 dolar Amerika Serikat yang setara dengan 22.820 leon atau sekitar Rp16.319. Penyebabnya karena inflasi yang tinggi, ketidakstabilan politik, serta faktor krisis kesehatan di sana. Lalu Vietnam berada di peringkat kedua, di mana 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 25.494 dong atau sekitar Rp16.323. Nah, ini dong melemah bisa disebabkan karena beberapa hal, seperti buruknya pasar properti, ekspor yang menurun, serta investasi asing yang ketat. Nah, negara dengan mata uang terlemah adalah Iran, di mana 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 42.087 rial atau sekitar Rp16.373. Ketidakstabilan sanksi ekonomi internasional, inflasi yang cukup tinggi, dan konflik politik adalah beberapa penyebabnya. Kenapa sih mata uang kita rupiah itu sangat lemah? Nah, gue bisa ngejelasin itu panjang lebar, tapi gue bakal ngejelasin itu secara singkat. Ada 2 faktor yang membuat rupiah itu kenapa sangat lemah. 1, defisit transaksi berjalan. Sederhananya, kita itu acap kali nilai impor kita jauh lebih besar dari ekspor. Kedua, kita terlalu bergantung dengan yang namanya komoditas. Itulah kenapa rupiah termasuk mata uang yang lemah. Jadi cara supaya rupiah itu punya power yang lebih kuat, nggak gampang terkoreksi karena pergerakan mata uang yang lain. 1, kita harus mengurangi ketergantungan kita pada komoditas. Kita harus bisa bikin barang jadi, R&D kita harus kuat. Terus kita harus bisa punya produk yang benar-benar bisa sustain di market secara global. Nah, kalau kita udah punya itu, maka lambat laun kekuatan mata uang kita juga akan meningkat. Mata uang Indonesia jatuh lagi teruk daripada ringgit Malaysia. Confirm rakyat Malaysia boleh melancong Indonesia dengan lebih murah lagi lepas ni. So, RM10,000 sekarang bernilai RM2.59 je tau. RM1 juta RM263 je. Sebelum ni, RM1 juta bersamaan RM278 pada Disember 2024. Tak sampai beberapa bulan, lebih daripada RM10 dah turun. Sejak 2024, rupiah jatuh 12.4%. Manakala ringgit pula naik 17%. So, perbezaan dia memang sangat ketara. Kita tunggulah apa tindakan Bank Negara Indonesia dan Kementerian Kewangan diorang untuk hadapi kejatuhan ni. Bukan kejatuhan biasa-biasa ni. Tapi dalam masa yang sama, Bank Negara kita dan Kementerian Kewangan kita pun kena ambil langkah berhati-hatilah. Takutlah apa-apa jadi kat depan kan. Jadi apa pendapat korang? Kenapa rupiah ni boleh jatuh teruk? Adakah sebab pilihan raya? Faktor ekonomi? Cuba komen sikit. Baru sebulan di Malaysia, nilai rupiah makin gak ada harganya. Pasti lu nanya, Bang, kenapa sih bisa begitu? Jadi, salah satu alasannya adalah karena Indonesia punya utang luar negeri yang lebih gede. Dan mayoritas dibayar pakai dolar. Nah, karena banyak butuh dolar, jadi permintaan dolar naik.
otomatis rupiah turun. Sementara Malaysia, mereka jaga utang lebih terkendali dan ekspornya juga kuat, jadi ringgit lebih stabil. Kemudian, Malaysia juga punya cadangan devisa yang lebih tinggi per kapita. Dan suku bunga mereka juga sering lebih menarik buat investor. Jadi kalau ditanya, terus investor asing milih kemana bang? Ya jelas lebih milih ke Malaysia, karena iklim ekonominya dianggap lebih aman. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi juga soal kepercayaan. Gimana menurut kalian? Apa yang bisa Indonesia benahi biar mata uang kita nggak lemah terus? Tulis dong di kolom komentar. Harga ringgit sekarang naik. Kalian bayangin aja, 1 ringgit sekarang 3.900 lebih guys, hampir 4.000. Ini sih menurut aku bagus banget bagi kita yang kerja di Malaysia. Jadi itu gimana ya, kita kerja juga lebih semangat karena lebih bisa dapat uang lebih banyak kayak gitu kan. Tapi di satu sisi juga sedih karena uang Indonesia kan jadi turun. Bukan hanya uang Indonesia aja sih. Kalau aku lihat-lihat itu uang Jepang juga turun. Untuk kalian gimana guys? Udah kirim uang nggak ke Indonesia? Tulis di kolom komentar. Kalau gitu aku ciao dulu, bye-bye. Gokil banget, hari ini tanggal 11 November tahun 2025, sesuai prediksi gua, ringgit akhirnya tembus ke 4.000 rupiah. So sekarang 1 ringgit Malaysia setara dengan 4.000-an rupiah Indonesia. Ya memang dalam beberapa waktu terakhir mata uang Malaysia ini semakin kuat, ya pasti ada beberapa faktor pendukungnya juga, faktor eksternal maupun internalnya sendiri. Sebagai orang Indonesia atau ekspatriat Indonesia yang kerja di Malaysia, gua sedih dan seneng juga sih. Senengnya kalau gua kirim uang ke rupiah Indonesia itu jadi makin banyak, dan sedihnya adalah ya kasihan aja dengan teman-teman Indonesia yang traveling ke Malaysia, mata uang rupiahnya melemah. Jadi kalau nukar ke ringgit itu jadinya dikit. Dan gue masih ingat banget tahun lalu pas di bulan Oktober juga 2024 pertama kali gue datang ke Malaysia, nilai tukar ringgit itu terhadap rupiah masih sekitar 3.500 sampai 3.600 rupiah, dan sekarang tembus 4.000. So menurut kalian apa faktor penyebab ringgit ini semakin kuat per hari ini guys? Kalau kamu orang Malaysia, ini kabar bahagia. Tapi kalau kamu orang Indonesia, siap-siap sakit hati. Soalnya 1 ringgit Malaysia sekarang udah tembus 4.000 rupiah. Padahal kalau kita mundur ke setahun belakang, 1 ringgit masih 3.400, bahkan sempat drop ke 3.200. Artinya cuma dalam 12 bulan bedanya udah ratusan rupiah. Buat kawan-kawan dekat Malaysia, ini kabar super bagus. Dengan budget yang sama dekat Indonesia, korang bisa makan lebih murah, belanja lagi puas, dan liburan lagi panjang. Kenapa sih rupiah makin melemah? Ada banyak faktor. Ekonomi dalam negeri yang lagi nggak baik, inflasi bikin harga naik, politik bikin suasana nggak stabil, ditambah investor asing yang banyak cabut. Alhasil rupiah makin jatuh, bahkan lawan dolar aja udah bisa tembus 17.000. Buat kita orang Indonesia, ini jadi peringatan. Jangan foya-foya dulu, lebih baik hemat, atur pengeluaran, dan jangan terlalu konsumtif. Kita harus siap kalau kondisi makin berat. Sekali lagi untuk rakyat Malaysia, sekarang memang masa yang paling sesuai. Ringgit tengah kukuh, jadi kalau korang datang ke Indonesia, budget yang sama boleh jadi pengalaman yang jauh lebih puas. Makan lebih murah, shopping lebih berbaloi, dan cuti pun jadi lebih panjang. Sebaliknya gimana sih dengan orang Indonesia mau liburan ke Malaysia? Ya jelas, kos 4.000 bikin biaya hidup lebih tinggi. Tapi Malaysia tetap destinasi yang dekat, tiket pesawat yang masih terjangkau, dan banyak pengalaman menarik yang bisa dicoba. Jadi walaupun budget agak tinggi, tetap worth it kok buat ke Malaysia. Intinya rupiah tuh emang lagi nggak baik-baik aja sekarang. Nah buat orang Indonesia, menurut kalian worth it nggak sih liburan ke Malaysia sekarang? Dan untuk rekan-rekan Malaysia, kalau datang ke Indonesia, bandar mana yang korang nak lewati dulu? Tulis dekat komen ya. Rekor terburuk sepanjang sejarah, ringgit menyentuh 4.000 rupiah per 1 ringgit ya. Mari kita bahas. Hari ini ringgit berhasil menyentuh 4.000 rupiah per 1 ringgitnya, yang dimana dulu 3.000, 3.500, sekarang menyentuh 4.000. Apa yang terjadi di Indonesia ini dan apa penyebabnya? Dimana mata uang Malaysia berhasil sangat menguat dibandingkan dengan Indonesia yang sangat melemah di berbagai aspek, di berbagai valuta seperti SGD, USD, dan Malaysia Ringgit. What's happened in this country? Mari kita bahas. Nilai tukar di suatu negara tidak bisa terhindarkan dari tekanan eksternal dan keadaan politik di negara tersebut. Dan sekarang keadaan politik di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, yang membuat dimana banyak orang kabur dan outflow besar-besaran dari Indonesia. Yang berbeda dengan Malaysia adalah Malaysia banyak sekali yang membeli surat utang dari negaranya. Mereka invest besar-besaran, mereka masuk besar-besaran asing ke ringgit Malaysia karena mereka ada dan percaya dan optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia dan kestabilan politik. Ini yang paling penting.
kestabilan politik yang Indonesia tidak punya namun dimiliki oleh Malaysia. Itu yang menjadi suatu pendorong terbesar kenapa ringgit Malaysia bisa terbang gila-gilaan. Dan memang juga kita harus mengakui Malaysia menang untuk di segala aspek. Contoh BUMN, Petronas yang mereka, pentolannya mereka, Petronas bisa sponsor Mercedes, sementara Pertamina aja gagal, gak bisa support F1, bla bla bla, gak bisa. Terus kemudian memanglah kita punya kereta cepat dan mereka gak punya. Cuman itu menjadi suatu pertanyaan buat kita, kenapa negara sebesar kita dan sekaya kita ini bisa kalah dengan Malaysia yang dimana notabene mereka negara serikat gitu kan. Dan kenapa kita bisa kalah dengan Malaysia, itu menjadi introspeksi buat orang-orang di pemerintahan dan seharusnya mereka malu dengan dirinya sendiri. Kenapa mereka bisa, kenapa Malaysia sangat berhasil sementara kita stagnan, dan setelah ada Menteri Purbaya ini barulah kita bisa bernafas sedikit dengan seperti bisa ditunjukkan dan selaras dengan indeks kepercayaan konsumen gitu loh, selaras gitu. Oh, mereka udah bisa jalan ekonomi dan indeks kepercayaan konsumen tuh naik lagi. Jadi kita harus berbenah dan introspeksi diri sih sebenarnya untuk para pemerintah ini dan officials dan government kita. Jangan sampai kita ini negara yang besar, negara yang kaya bisa kalah dan hancur gitu aja. Oke, follow account ini kalau kalian suka tentang bahasan ini. Thank you. Rp1 Malaysia sekarang sama dengan Rp3.900. Wah, gede juga ya. Siapa yang untung nih? Padahal kalau kita lihat setahun ke belakang, Rp1 masih sekitar Rp3.400. Sekarang kalau tukar duit Rp1 juta cuma dapat sekitar Rp255 aja. Kalau kamu orang Indonesia yang kerja di Malaysia, hal ini sangat menguntungkan. Gajian dalam ringgit, misal gaji Rp2.000, kalau dirupiahin itu sekitar Rp7.8 juta. So saat ini kalau duit dikirim atau ditabung di Indonesia, nilainya jadi besar. Kalau orang Malaysia datang ke Indonesia, mereka pun happy. Sebab dengan nilai ringgit yang lebih kuat, inilah time yang tepat untuk orang holiday. Biaya transportasi, harga barang-barang dan makanan di Indonesia terasa lebih murah. Nak shopping pun makin puas. Jadi dua-duanya untung kan? Orang Indonesia happy kerja di Malaysia. Orang Malaysia pula happy bercuti di Indonesia. Kurs rupiah sekarang semakin melemah dan ringgit Malaysia semakin mahal bagi orang Indonesia sekarang. Sebagai orang yang kerja di Malaysia, kadang bingung harus happy atau sedih dalam keadaan kayak gini. Gak mau bohong juga karena gajiku dibayar dengan ringgit Malaysia. Tentu ada happy-nya juga karena kalau gaji kita dirupiahin itu jadi lebih besar. Apalagi kayak hari ini baru gajian, aku langsung kirim uang ke mama aku di Indonesia. Aku kirim uangnya dengan aplikasi Merchant Trade Money. Karena rate-nya bagus, service fee dan flat fee yang rendah, uangnya juga bisa langsung sampai. Kamu bisa transfer kapan aja. Untuk registrasinya, aku langsung datang ke branch-nya dan bisa dapetin Visa Card yang bisa digunakan untuk berbelanja di negara manapun. Registrasinya sangat mudah dan cepat, cukup bawa paspor, atau kamu juga bisa registrasi online, tapi kamu harus ada bank account. Di aplikasi ini juga ada e-walletnya yang kamu bisa top up, dan juga kamu bisa cek currency rate dengan sangat mudah. Untuk transfernya, kita langsung tekan send money, dan pilih remittance, kemudian ikuti petunjuknya. Download aplikasi Merchant Trade Money sekarang, dan langsung gunakan untuk transfer uang ke Indonesia dengan rate yang sangat bagus, khususnya buat kamu yang bergaji Malaysia selagi rate Malaysia ringgit masih mahal. Satu hal lagi yang hebat tentang e-wallet ini, bagi warga Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai pekerja asing atau pembantu rumah tangga, kamu bisa menerima gaji melalui Merchant Trade Money karena disetujui oleh Kementerian Sumber Daya Manusia di Malaysia. Siapa yang udah kirim uang ke keluarga dari gaji bulan ini? Boleh komen di bawah. See you next video. Coba lihat tetangga sebelah, Malaysia. Negara kecil, tapi mata uangnya justru melesat naik. Ringgit mereka bukan cuma stabil, tapi terus menguat bahkan di tengah gejolak global. Sementara rupiah, bukannya ikut naik, malah makin tertinggal jauh. Lucunya gengs, tiap kali nilai rupiah turun, alasan klasiknya selalu sama. Karena faktor global, ekonomi dunia nggak stabil. Tapi aneh ya, kok bisa negara lain di kawasan yang sama justru tetap kuat? Berarti masalahnya bukan di dunia luar, tapi di dalam rumah sendiri. Malaysia nggak banyak bicara soal nasionalisme ekonomi, tapi kebijakannya konsisten. Mereka jaga kestabilan fiskal, tarik investor, dan bikin iklim bisnis yang nyaman. Hasilnya, ringgit melesat, rupiah tertinggal. Sementara di sini, tiap kali mata uang melemah, solusinya kadang cuma rapat, konferensi, dan wacana, tanpa langkah nyata yang bikin efek jangka panjang. Gengs, kita nggak bisa terus nyalahin situasi global, tapi diem waktu fondasi ekonomi kita bocor di sana-sini. Gengs, ini saatnya berhenti bangga hanya karena rupiah masih bisa bertahan. Bertahan itu bukan prestasi, kalau yang lain udah jauh berlari. Kita butuh kebijakan yang tegas, bukan yang sibuk pencitraan.
Jangan tunggu nilai tukar nyentuh angka yang lebih parah baru kita sadar, karena mata uang itu cerminan dari seberapa serius negara menjaga kepercayaan. Belajar dari Malaysia, mereka nggak banyak drama, tapi hasilnya nyata. Jadi ayo gengs, bukannya iri sama tetangga, tapi jadikan ini tamparan halus. Kalau negara lain bisa jaga stabilitas ekonominya, kenapa kita enggak? Jangan sampai kita terus bangga dengan nostalgia, sementara negara lain sibuk menyalip di tikungan.